Ya, jumpa lagi teman-teman di channel Draling Kreatif. Kali ini saya mau membuat satu tutorial untuk cara penggantian bearing. Ya, pertama kita buka-buka dulu ya semua baut-bautnya ya nih. Kita buka dulu ya bautnya. Ini kita copot dulu kepalanya ya, kepalanya. Nah, ini seperti ini penampakan dia punya ininya ya. Ini motornya nih. Nah, jadi saluran angin hisapnya itu sebenarnya dari sini. Tapi karena dia ditutup, jadi dia ngambilnya dari sini nih. Dari sini dia baru terhisap ke dalam sini. Kemudian kita buka ininya ya, cover ininya kita buka ya. Kita buka. Nah, di dalam ini ada rangkaian ini untuk sambungan listriknya ya. Ini switch untuk on off-nya. Jadi cara kerja dia pada saat kita ini dia akan melepas ini sehingga dia on. Jadi cara kerjanya itu dia melepas ini. Ya, cara kerja si ini. Nah, ini udah saya lepas ya. Nggak semuanya saya lepasin, saya hanya melepaskan koneksi ke listrik yang ke motor ya. Ini ada seal, ini kita tinggal congkel aja, congkel. Nah, ini nih kita keluarkan ya. Ini seal ini penting karena ini adalah ada rongga lubang ini sebisa mungkin kalau ini harus rapat ya, karena kalau nggak nanti angin yang dari ini dia ada bocor ke sini. Jadi ini penting sekali. Nanti ini sealnya ini jangan sampai rusak. Ini juga seal ini sebenarnya nggak terlalu rapat amat ya, masih ada celah-celah kecil lah sedikit, karena ini nanti waktu pemasangan saya akan kasih sealant juga, kasih lem sealant supaya dia lebih rapat ya. Nah, setelah ini udah lepas, ini tinggal kita cabut nih ya, kita cabut ke atas, kita lepaskan. Kita cabut lepas ke atas. Nah, inilah bentuk motornya nih, seperti ini bentuk motornya. Di sini ada ring ya, ada ring, dan di sini juga ada sealnya nih. Seal ini juga penting juga, nanti saya akan lihat coba kalau ini apa kita perbaikin nanti. Kalau enggak saya kasih sealant aja di sini supaya lebih rapat lagi, karena ini seal bukan semacam kayak busa gitu ya, takutnya dia ada bocor juga. Kalau ini bisa nggak bocor lebih bagus nih ya. Selanjutnya kita buka dia punya covernya nih, kita congkelnya pelan-pelan ya, kita congkel pelan-pelan ini ada beberapa, ini kita congkel pelan-pelan, kita dorong pelan-pelan aja ya, pelan-pelan ya, hati-hati teman-teman ya. Kita congkel pelan-pelan. Ini saya pakai tang aja karena nggak ada yang pas ininya. Ini kebetulan pas sekali. Nah, kalau dia udah ini tinggal cabut. Nah, seperti ini bentuk. Ini adalah dia punya turbinnya ya, turbin blowernya. Jadi dia kerjanya dia menghisap udara dari sini, kemudian di saluran ke sini. Nah, di sini ini nanti dia keluar melalui celah ini untuk menurun ke bawah. Seperti itu cara kerjanya. Nah, ini kita coba dayanya ya. Dayanya, wattnya berapa watt sebenarnya sih dia. Ini langsung ke motor, jadi benar-benar murni. Ini sekalian saya mau buktikan ya, waktu tarikan pertama dia lebih tinggi apa enggak nih. Ini coba kita lihat ya. Ini di sini terbukti nih ya. Waktu tarikan pertama nih, kita lihat tarikan pertama pada detik-detik pertama. Jadi tadi waktu tarikan pertama dia 420 sekian, kemudian dalam 1-2 detik dia langsung turun ke 410. Ini kita coba lagi ya.
Pertama sekali tarik 422, kemudian dia turun ke 409 tadi ya. Kita coba lagi nih, kita lihat, kita buktikan aja. Ini bahkan pertama kali narik 479 tadi, 480. Kemudian dia turun lagi ke 410 tadi. Nah, ini waktu pertama 500-an, terus turun ke 413, terus normal ke 409. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa memang tarikan awal tuh tergantung posisi dia ya. Mungkin pada posisi dia ininya masih berat, pertama kali dia berat ya dia akan tinggi nariknya. Tadi rata-rata sih 420 ya. 420, kemudian dia turun ke 409. Berarti sebenarnya berarti motornya masih sangat bagus dan bearingnya juga masih bagus gitu. Cuman ya ini untuk konten aja ya. Jadi walaupun dia bearingnya masih bagus, akan saya coba ganti gitu loh. Bagaimana sih caranya ganti? Karena kemarin teman-teman ada beberapa temen yang cerita kalau dia punya mesin juga udah pernah rusak dan dia sudah pernah ganti bearingnya gitu. Jadi saya juga jadi apa? Jadi tertantang juga gitu, pengen lihat kayak gimana sih dalamnya. Nah ini sekalian saya mau coba gitu loh. Dia punya sebenarnya pemakaian dayanya berapa yang ininya. Pada awalnya tarikan pertama berapa, kemudian setelah dia sudah jalan berapa gitu. Ini dalam kondisi tanpa beban ya, tanpa beban. Jadi full. Nanti tentu aja kalau ada beban mungkin dia akan berbeda. Tapi ini adalah spek murni lah, spek murni dari mesinnya, dari motornya ya. Oke, selanjutnya saya mau coba tes dia punya putaran mesin ini aslinya normalnya berapa sih sebenarnya ya. Ini penasaran aja, kalau dari spek kan 33.000 atau 32.000 dia bilangnya gitu ya. Jadi ini udah saya tandain. Jadi setiap satu bulan nanti dia hitungannya satu. Mau tahu berapa RPM-nya? Yuk kita coba ya teman-teman ya. Kita coba nih. Nah selanjutnya kita penasaran juga nih, saya pengen coba kebisingannya berapa sih ini. Ini kebisingan dalam ruangan ini ya, standarnya di 65 berapa ini? Standarnya di antara 65 lah, 65 70. Kalau saya bicara dia sekitar 70 ya. Jadi kalau kondisi lagi tenangnya gini. Di 50 ya. Kita coba hidupin mesinnya, kebisingannya berapa sih sebenarnya deh. Ini tapi kondisi kebisingannya dalam kondisi mesin terbuka ya. Kita aslinya kita dengerin aja deh, coba. Di angka 110 ya, di angka 110 dB dia. Dalam kondisi terbuka begini langsung di mesinnya. Nanti tentu aja kalau udah dirakit di dalam mesin, di dalam apa? Di dalam dia punya bodinya pasti nanti akan suaranya kan pasti akan lebih kecil lagi gitu ya. Ini suara mesinnya. Nah, ini motornya setelah kipas sentrifugalnya tadi yang di depan ini sudah dicopot ya, untuk mencopot. Nah ini kita copot, ini bautnya baut L nih, baut L. Jadi kita copot ya baut L nya. Nah, ini ceritanya udah, ini ada ring juga, ini jangan hilang ya. Nah ini kita copot, udah copot nih ya. Dan nah ini seperti ini penampakannya nih. Ini ringnya jangan kita ini ringnya jangan hilang ya. Kalau ring ini hilang nanti dia bisa maju mundur nih, ngoblak. Ring ini penting sekali, jangan hilang ya. Ring ini jangan hilang nih. Kita simpan dulu. Nah udah, kalau udah tadi ini udah saya copot dia punya brusnya ya, brusnya kanan kiri
Udah saya copot nih. Ini brushnya nih. Brushnya ini tadi di sini kan kita tinggal tarik aja. Dia ada penguncinya, ada pengaitnya di sini ini ya. Pengaitnya ini waktu dibuka ini ditekan aja, terus pelan-pelan ditarik ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan sambil didorong dicengkel, nanti dia keluar. Yang satunya lagi nih. Yang satunya lagi nih. Jadi udah lepas dia bautnya udah lepas, ini tinggal kita tarik. Kita tarik, nah ini penampakannya. Ini punya saya masih bersih sih, kelihatan di dia punya angkernya ini ya, di dia punya bagian ininya, bagian brushnya. Ini tinggal kita cabut aja, agak keras dikit nih. Nah ini penampakannya nih, ini angkernya nih, angkernya ya. Hati-hati ya teman-teman kalau ngebuka, jangan paksa. Pokoknya intinya jangan sampai merusak dia punya kawat gulungan ini. Kawat gulungan jangan sampai ini. Nah di sini ini tempat kontak ininya ini masih bersih, tapi udah ada hitam-hitam sih, nanti saya akan bersihin lagi. Saya bersihin lagi. Nah sekarang tinggal kita mencabut bearingnya ini ya, mencabut bearingnya. Nah ini ya teman-teman ya, untuk mencabut bearingnya saya pakai tracker nih, tracker saya agak kegedean dikit sih, tapi masih bisa ngunci di sininya. Ya, kalau ada yang teman-teman punya tracker yang lebih bagus juga nggak apa-apa sih, ini kebetulan saya punyanya ini. Caranya kita harus ini, tinggal diputar aja. Ini udah copot nih. Nah, udah copot nih. Dikit lagi. Nah ini atas udah copot ya, tinggal yang depannya lagi nih. Depannya kita putar pakai ini ya, ditarik aja. Sorry. Ini kalau pakai tracker enak kerja. Copot. Ya, udah copot nih. Nah, ini bearingnya ini bearing 697. Teman-teman nggak kelihatan di sini, susah sekali lihatnya ya. Tapi ini 697. Mana ya nih? Bentar. Nih ya. Ini kelihatan nggak nih kalau di zoom? Nggak bisa nih. Nggak kelihatan. Coba. Mana ya, kelihatan nggak? Nah ini nih. Ini angkanya nih ya. Mana nih? Ini angkanya nih. 697. Susah ya nih, pokoknya 697 udah benar teman-teman, nggak usah khawatir. Kalau 697 pasti pas, dia punya aslinya ini 697 ya. Oke, jadi ini bearing lamanya nih, bearing lamanya 697 nih. Ini rencana saya mau ganti pakai bearing yang sama 697 juga, tapi yang kualitas agak lebih bagus lah nih, yang Jepang punya nih, letusannya ya. Tuh kelihatan nggak nih? Merek ESO nih, mereknya ESO 697Z. Z itu tandanya ini, maksudnya dia penutupnya penutup metal ya, Jepang punya nih asli. Kalau yang lama ini 697 juga, cuman ini yang apa, yang OEM lah, yang tanpa merek nih gitu loh. Ini kualitasnya lebih bagus yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa performanya ya mungkin bisa lebih ini, tapi harusnya sih nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu berpengaruh. Nanti kita lihat aja lah ya. Ya baik teman-teman, ini udah terpasang ya, udah saya rakit kembali. Kita mau coba tes ya, tes dia punya apa, dayanya ya.
Ya, jadi tarikan pertamanya naik ya, naik jadi 480, terus dia stabilnya tadi di sekitar 450, 450, 460 ya. Ini kita lihat lagi ya, coba ya. Ya, seperti itu ya. Jadi dia setelah kita ganti dengan bearing yang lebih bagus, jadi putaran dia makin ini kelihatannya dia makin makin kenceng nih, karena bearingnya semakin bagus nih, ya kan? Coba nanti kita lihat aja di dia punya apa putarannya ya. Kita lihat di putarannya. Nah, selanjutnya coba kita kita mau tes ya. Saya juga penasaran nih, pengen tes aja. Suaranya dia lebih lebih berisik apa lebih ini ya. Tadi waktu pakai bearing standar sebelum diganti itu dia sekitar 110 dB ya. Kita coba aja tes ya. Ya, ada kenaikan ya, ada kenaikan dari suaranya juga. Dia kalau tadi 110 ini naik jadi 115. Dia punya apa? eh kebisingannya naik menjadi 115. Ya, ini menurut saya juga sangat logis ya, sangat logis karena kan dia punya putaran makin kenceng. Jadi suara angin ya, suara angin. Tadi semburan angin dia memang lebih kencang sih, saya berasa langsung di sini. Memang dia punya angin tuh lebih kencang. Nah, jadi ada kenaikan sekitar 5 dB dari suara anginnya itu, suara anginnya. Kalau suara mesinnya sih saya merasa halus ya, dia mendenging gitu loh. Kalau sebelumnya kan dia agak kayak suara mendengung gitu ya, gitu. Jadi ya ini cuman satu ini aja ya, apa satu percobaan aja lah, saya satu percobaan aja sekalian untuk membuktikan gitu loh ya, gitu teman-teman. Ini saya mau mau rapin, saya mau pasang semua, mau rakitin lagi kembali ya. Ya, selanjutnya kita tutup ya, ini udah saya bersihin, ini kita tutup kembali dengan rapat ya. Nah, tinggal dipasang nih. Nah, ini udah terpasang ya. Ini punya ininya apa ring penahannya. Tinggal kita masukin nih. Masukin ke dalam. Bentar ya. Kabelnya saya masukin dulu ke lubang ini. Ini udah saya bersihin nih. Masukin ke lubangnya, kita tarik dulu. Singkat kata tinggal dimasukin. Jadi ini posisinya nih ya, posisi yang hitamnya tuh di sini di belakang. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita rapin tali ininya ya, rapin ininya, tutup ininya nih. Ya, akhirnya selesai juga ya, pemasangan kita udah selesai nih. Ini bearing bekasnya nih. Jadi motor ini nanti dia menggunakan dua bearing, sama bearing ini. Tadi berapa? 697 ya nomornya, 697 nomornya. Jadi sama, dia yang buat depan sama belakang sama nih. Ini yang bekasnya. Memang ini masih bagus sih, masih bagus. Cuman saya ganti yang lebih bagus aja lah, yang baru. Ini gini, jadi untuk penggantian bearing ini memang nggak sengaja gini, karena ada
salah satu rekan kita ya, teman kita di Sulawesi. Kebetulan dia kan pesen nozzle, terus dia punya mesin, katanya ada beberapa mesin, ada dua atau ya, salah satunya dalam kondisi yang rusak bearingnya, katanya bearingnya macet. Jadi karena di sana kesulitan mendapatkan bearingnya, jadi dia nitip minta bantu dibeliin ya. Saya bantu beliin, sekalian saya juga beli juga. Akhirnya saya juga beli, terus saya juga pengen gitu loh, terpaksa bukan terpaksa ya, maksudnya saya juga tertantang pengen tahu aja kayak gimana sih caranya ganti bearing. Jadi ya kayak gitu tadi itu ya. Untuk pemasangannya saya tidak videokan secara lengkap karena ribet ya. Intinya seperti itu. Jadi untuk pemasangannya itu ya kembalikan lagi seperti semula gitu. Jadi gitu ya. Nah ini kita coba, ini udah saya kasih air. Oke. Ya. Udah normal. Ya nanti tinggal saya tes di pengecatan lah ya. Mudah-mudahan sih bisa bagus. Ini kondisinya udah enak nih. Ya. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih.